kidnapped his own daughter. He took her away from her American mother. Halo kekawanan, balik lagi bareng aku Zai. So, setelah kemarin sempat ngebahas alur cerita dari film The Equalizer, kali ini aku mau lanjutin sequelnya yang rilis pada tahun 2018 berjudul The Equalizer 2. Masih bercerita tentang kehidupan pribadi dari Mr. McCall yang sekarang sudah pindah tempat tinggal serta mempunyai pekerjaan baru sebagai sopir taksi online. Nah, sebelum aku lanjutin cerita lengkapnya, disclaimer bagi kalian yang baru aja gabung kalau ini adalah full spoiler content. Oke, sanak, let's begin. Film dibuka dengan Paji McCall yang saat ini sedang berada dalam gerbong kereta tujuan Turki, tampak kalau dia sedang mengawasi seseorang. Singkat cerita, saat sama-sama sedang berada di bar kereta, Mr. McCall dan pria itu pun akhirnya bertemu. Awalnya obrolan mereka terdengar biasa aja, sampai ketika Mr. McCall mengungkapkan kalau tujuannya datang ke Turki ialah buat mencari seorang pria yang telah menculik anaknya sendiri hanya untuk menyakiti ibu dari anak tersebut. Ternyata pria inilah yang sedang dicari oleh Mr. McCall. Terbukti sesaat setelah mendengar cerita barusan, dia langsung memerintahkan anak buahnya buat menghabisi Mr. McCall, akan tetapi yang terjadi selanjutnya... Yap, seperti yang kalian tebak, Mr. McCall mampu menghabisi mereka semua dalam waktu beberapa detik saja. Lanjut, setelah menyerahkan anak tadi kepada sang ibu secara diam-diam, Mr. McCall kembali lagi dengan aktivitas sehari-harinya yang sekarang menjadi sopir taksi online. Setelah itu, kita juga diperlihatkan tempat tinggal barunya yang bertetangga dengan seorang muslim bernama Fatimah dan sekaligus menjadi sahabat baginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Fatima. Pindah ke lain tempat, tepatnya di Belgia sedang terjadi sebuah pembunuhan di mana dua orang suami istri dibunuh secara brutal dan kejadiannya dibikin seolah-olah mereka berdua mati bunuh diri. Entah apa maksud dari semua ini, yang jelas scene langsung berpindah kepada Mr. McCall ketika mendapatkan order dari pria kaya yang menitipkan teman wanitanya. Melihat si wanita dalam keadaan sangat memprihatinkan, Mr. McCall lantas membawanya ke rumah sakit lalu segera balik lagi untuk menuju apartemen pria tadi yang ternyata nggak sendirian. Di sana beliau langsung menanyakan kenapa wanita tadi sampai seperti itu. Merasa menang jumlah, bukannya ngejawab, mereka semua malah berniat untuk menyelesaikannya dengan kekerasan. Akan tetapi walaupun sendiri, Mr. McCall mampu melumpuhkan mereka semua dalam sekejap. Menggunakan sebuah kartu kredit, beliau melukai salah satu dari mereka serta menghajar yang lainnya secara brutal dengan tangan kosong. Sepulangnya dari kerja yang melelahkan, Mr. McCall mendapati kalau di rumahnya sudah ada Susan yang bertamu secara diam-diam. Kalau kalian nonton film pertamanya pasti inget dong ya dengan nenek ini, karena hanya dia dan suaminya lah yang mengetahui identitas asli dari Mr. McCall. Kemudian setelah berbincang perihal kehidupan masing-masing, Susan pun pamit karena memang urusan pekerjaannya di sini sudah selesai. Oh, hey. Hey, I'm obligated to tell you these things. Esok paginya saat hendak memulai aktivitas, Mr. McCall mendapati kalau kebun sayur milik Fatimah sudah dalam keadaan rusak serta tembok yang penuh dengan coretan akibat ulah dari anak jalanan gak dikenal. Gak tega melihat si janda ngelakuin itu sendirian, Mr. McCall pun memutuskan buat membantu dengan membersihkan coretan di dinding. Lalu nggak berselang lama, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang remaja bernama Miles yang selama ini hidup sendiri dan harus kerja serabutan demi biaya sekolah. Nah, melihat peluang kerja berada tepat di depan matanya, Miles pun lantas menawarkan jasa buat menghapus coretan tersebut dengan bayaran murah. Hitung-hitung sekalian ngebantu keuangan nih anak, Mr. McCall pun akhirnya setuju dengan syarat Miles harus mengerjakan itu semua setiap pulang sekolah. 250. Okay, after school, 3:15. Deal? Cash, aye. Okay, cash. Di pinggir pantai tampak Mr. McCall tengah mengobrol dengan seorang kakek jompo yang sering ia antar bolak-balik pengadilan untuk mengklaim sebuah lukisan berharga 12 juta dolar miliknya yang selama ini diakui oleh orang lain. Kemudian beliau juga bercerita kalau dulu semasa perang ia pernah dipisahkan dengan saudarinya bernama Magda dan sampai sekarang gak pernah ketemu lagi. Terenyuh dengan cerita si kakek, selepas pertemuan hari itu Mr. McCall memutuskan untuk membantunya buat ketemu lagi dengan Magda dengan cara meminta bantuan kepada Susan. Good night. Good night.
Berpindah ke rumah Susan yang saat ini sedang melakukan virtual meeting bersama dengan atasannya serta seorang lagi bernama Dave. Mereka bertiga tengah membicarakan tentang kematian sepasang suami istri yang tadi kita lihat, di mana sang suami ternyata adalah salah satu dari stafnya mereka. Singkat cerita, setelah meetingnya selesai, Susan dan Dave memutuskan untuk berangkat ke Belgia buat mengecek TKP, sekaligus menyelidiki sendiri apakah ini hanya bunuh diri ataukah memang pembunuhan. Selanjutnya masih di hari yang sama, Susan bersama Dave lalu menuju hotel tempat mereka akan menginap. Kemudian karena memang lantainya beda, Susan berpisah dengan Dave serta keluar dari lift bersama dua remaja yang tampaknya juga menginap di sana. Akan tetapi tepat saat Susan hendak membuka pintu kamar, dua remaja itu secara tiba-tiba langsung menyerangnya dari belakang. Walaupun masih bisa melakukan sedikit perlawanan, namun karena harus melawan dua pria sekaligus, Susan akhirnya tewas saat itu juga. Mr. McCall yang saat ini sedang mengawasi pekerjaannya Miles segera beranjak pergi setelah mendapatkan kabar tersebut dari Brian yang merupakan suaminya Susan. Di sana Brian menceritakan kepada Mr. McCall tentang kronologis kejadiannya serta informasi dari polisi kalau ini semua murni sebuah perampokan. Akan tetapi ia sedikit heran karena atas sepengetahuannya sang istri sangatlah jarang menggunakan perhiasan. Untuk itu Brian pun lalu menyerahkan seluruh barang-barang yang terakhir kali digunakan Susan kepada Mr. McCall agar dia bisa menyelidiki ulang tentang kasus tersebut. Sepulangnya dari sana, Mr. McCall langsung memulai penyelidikannya serta membayangkan beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi dengan memeriksa barang-barang yang tadi dikasih Brian, termasuk mengcopy seluruh data di dalam SIM card handphonenya Susan ke dalam laptop miliknya. Sementara itu di tempat lain, dua pria yang tadi ngebunuh Susan sedang asik bermabuk ria sebelum akhirnya diledakkan oleh tiga orang yang ngebunuh pasangan suami istri di awal tadi. Nah, dari sini kita dapat simpulkan kalau semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Susan dibunuh karena telah menyelidiki kematian sepasang suami istri, sedangkan pembunuh Susan juga dibunuh untuk melenyapkan barang bukti agar kematian suami istri tadi nggak bakalan terungkap. Berhari-hari pagi siang malam Mr. McCall tanpa henti terus menyelidiki tentang kasusnya Susan, mulai dari memeriksa seluruh percakapan di handphonenya sampai beberapa kamera CCTV pada tempat dia meninggal, hingga akhirnya beliau pun menemukan sebuah fakta kalau Susan emang sengaja dibunuh oleh dua orang yang bareng dengannya ketika di lift. Dan untuk itu dia pun langsung mutusin buat menemui Dave yang waktu itu lagi kerja bareng Susan. Nah, di pertemuan mereka berdua ini, kita semua dikasih tahu kalau selain kerja pada departemen yang sama dengan Susan, Dave adalah mantan rekan setim Mr. McCall sewaktu bertugas dulu. Dan dia kaget bukan main saat mengetahui kalau sahabatnya ternyata masih hidup. Ya, seperti yang kita tahu kalau selama ini Mr. McCall sudah memalsukan kematiannya sendiri atas bantuan Susan. Lalu setelah ngobrol dikit tentang kehidupan masing-masing, Mr. McCall langsung to the point dengan ngebahas soal kasusnya Susan. Kemudian dari Dave dia mendapat tambahan informasi kalau sekarang dua orang yang tadi ngebunuh Susan juga telah tewas. Merasa kalau kasusnya Susan berhubungan langsung dengan kasus bunuh diri pasangan suami istri di awal tadi, Mr. McCall lantas menyelidiki juga tentang itu semua menggunakan beberapa data yang ia dapat dari memory cardnya Susan. Di rumah, ia pun mulai membayangkan segala hal yang mungkin terjadi hingga akhirnya mendapatkan sebuah fakta kalau mereka berdua ternyata bukannya bunuh diri, melainkan sudah dibunuh oleh beberapa orang yang masih misterius. Kemudian dia lalu menghubungi Dave untuk sekedar ngasih tahu detail tentang seluruh hasil dari analisanya tersebut. Esok harinya saat sedang masak, Mr. McCall dikagetkan oleh Miles yang datang berkunjung tepat setelah menyelesaikan pekerjaannya mengecat tembok di luar. Dan melihat warna rumah Mr. McCall sudah terlihat pudar, Miles lagi-lagi menawarkan diri buat memperbarui catnya dengan bayaran murah. Menyaksikan tingkah konyol pemuda ini, Mr. McCall langsung ketawa serta menyetujui tawaran itu dengan syarat Miles harus selesai membaca sebuah buku tebal yang beliau berikan secara gratis. You read that, we got a deal. Lanjut pada suatu hari tepatnya ketika Mr. McCall sedang melakukan aktivitasnya sebagai seorang sopir taksi, ia mendapat seorang penumpang pria yang minta diantarkan ke bandara. Namun karena memiliki sedikit curiga dengan si penumpang, dia sengaja mengarahkan mobilnya menjauh dari tujuan. Nah, mengetahui kalau nih orang nggak protes sedikit pun atas tindakannya tersebut, Mr. McCall akhirnya sadar kalau ada yang nggak beres dengan penumpangnya kali ini. Dan nggak berapa lama kemudian, benar saja si pria secara tiba-tiba mengambil pisau serta pistolnya untuk coba membunuh Mr. McCall. Namun karena sebelumnya sudah waspada, beliau mampu melumpuhkan pria itu meskipun dalam keadaan menyetir mobil. Kemudian setelah mengambil handphone si penumpang serta mengcopy seluruh datanya, Mr. McCall lantas membakar mayat pria itu bersama dengan mobilnya untuk menghilangkan jejak.
Esok paginya terlihat dia sudah berada di depan rumahnya Dev, dan setelah berkenalan serta berbincang bentar dengan anak istrinya, Mr. McCall langsung ngajakin Dev buat ngobrol secara personal untuk nyeritain kejadian yang baru aja ia alami. Kemudian beliau juga menyerahkan sebuah ponsel milik orang yang tadi berusaha ngebunuh dia kepada Dev, serta mengatakan kalau nanti telepon itu berdering kemungkinan besar si penelpon adalah dalang di balik serangkaian kasus ini. Setelah itu Mr. McCall lalu mengambil handphonenya sendiri untuk menelpon seseorang, dan gak lama handphone di sakunya Dev juga bergetar. Ternyata nomor telepon barusan adalah milik sahabatnya tersebut, yang mana itu berarti dia adalah dalang di balik semua kasus ini termasuk ngebunuh Susan. Wadidaw, udah kayak Conan anjir Mr. McCall. Tell me I'm wrong, Dave. You died. Masih tetap kalem, Mr. McCall lantas menanyakan kepada Dev kenapa semua ini harus terjadi. Lalu dia pun bercerita kalau setelah kematian Mr. McCall dulu, pemerintah resmi menutup divisi mereka, hingga membuat Dev beserta 3 anggota lainnya menjadi pengangguran. Setelah itu mereka berempat terpaksa harus mengganti profesi mereka sebagai pembunuh bayaran, yang mana dalam salah satu pekerjaannya ialah membunuh sepasang suami istri di awal film tadi. Dan karena Susan hampir aja berhasil mengungkap kasus tersebut, itulah mengapa ia juga harus mati di tangan mereka. Awalnya Dev mengira cuma akan ngebunuh satu sahabatnya, namun karena Mr. McCall juga sudah mengetahui semua ini, secara otomatis dia juga akan menjadi sasaran selanjutnya. Alih-alih takut dengan ancaman tersebut, Mr. McCall justru semakin bersemangat untuk menemui 3 orang mantan bawahannya yang tadi diceritakan Dev dan sekarang sudah berada di depan rumah. Mereka adalah Ari, Resnick, dan juga Kovac. Di sini Mr. McCall memberikan sebuah pernyataan perang kepada mereka berempat karena sudah ngebunuh sahabat yang paling berarti dalam hidupnya, yaitu Susan. You're lucky you get a chance to. The mistake you made was you killed my friend. So, Kemudian di ujung pertemuan mereka pagi itu, dengan senyum penuh arti Mr. McCall meminta istrinya Dev buat mengantarnya balik. see you at work. Pindah ke rumah mendiang Susan, tampak kalau di sana Brian sedang menerima telepon dari Mr. McCall serta masih sangat terpukul atas meninggalnya sang istri. Lalu bersamaan dengan itu, di luar Ari dan Resnick baru aja nyampe untuk memulai aksi mereka dengan membunuh Brian. Beruntung Mr. McCall datang tepat waktu, hingga saat mereka berdua sampai ke kamarnya, dia sudah pergi dari sana bersama Mr. McCall. Lanjut, setelah memindahkan Brian ke tempat aman, Mr. McCall mendapatkan telepon dari Miles yang sekarang lagi mengecat tembok di dalam apartemennya. Mendengar suara anjing yang menyala keras lewat telepon, Mr. McCall menyuruh tuh bocah buat melihat apa yang terjadi di luar sana. Awalnya si Miles masih cukup tenang saat tahu kalau itu hanyalah seseorang yang lagi mengantarkan pizza. Namun ketika sadar kalau mereka mencoba untuk membobol pintu apartemennya, dia pun kelabakan setengah mati hingga Mr. McCall mau nggak mau harus menyuruhnya buat pergi ke kamar serta membuka lemari buku yang merupakan sebuah pintu menuju kamar rahasia dan bersembunyi di dalam sana. Melalui kamera CCTV yang terhubung langsung ke dalam handphonenya, Mr. McCall tahu kalau orang yang datang ke rumahnya adalah Dev bersama dengan Kovac. Lalu setelah menyadari kalau Dev hampir aja menemukan tempat persembunyian Miles, Mr. McCall langsung menelpon untuk mengalihkan perhatiannya serta memberikan beberapa clue tentang di mana dia sekarang. You know where I'll be. Kemudian setelah tahu di mana letak tempat tersebut, Dev bersama Kovac segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. I know where he's headed. Dirasa keadaan sekarang sudah mulai aman, Miles pun lantas beranjak pergi dari ruangan sempit itu untuk kembali ke kamarnya sendiri. Namun saat membuka pintu keluarnya, tiba-tiba Dev yang ternyata masih di sana langsung menodongkan pistol tepat ke arah kepala Miles. Sementara itu di tempat lain, tampak Mr. McCall sudah sampai di jembatan penghubung menuju rumah lamanya yang berada di pinggir pantai, dan kebetulan sedang terjadi badai hingga membuat seluruh warga sekarang sedang dievakuasi. Tempat yang sempurna buat melakukan perang 1 versus squad. Lalu nggak berapa lama setelah Mr. McCall sampai ke lokasi, Dev bersama 3 anggotanya dengan senjata lengkap juga sampai dan langsung memulai pergerakan. Sementara yang lain mencar dari rumah ke rumah untuk mencari keberadaan Mr. McCall, Dev segera menuju mercusuar buat memantau dari ketinggian. Di sebuah rumah kosong tak berpenghuni, Kovac bisa dengan mudah dibunuh oleh Mr. McCall dengan beberapa jebakan yang sebelumnya sudah ia pasang. Kovac, come back!
Di sisi lain, tepatnya di pinggir pantai, Ari menyusuri rumah-rumah di sana sampai akhirnya menemukan selebaran foto Susan tertempel di sepanjang jalan yang mana itu membuatnya sedikit lengah. Hingga dari belakang Mr. Merkel bisa menyerang secara tiba-tiba menggunakan 2 buah pisau dan membuat Ari terbunuh saat itu juga. Sementara Resnick terlihat panik setelah sadar kalau 2 rekannya bisa dengan mudah ditumbangkan. Mr. Merkel masih dengan tenang kembali melanjutkan rencananya dengan masuk ke dalam sebuah rumah, lalu membuat jebakan baru berupa bubuk kimia yang mudah terbakar dan ia sebarkan ke seluruh ruangan menggunakan kipas angin. Kemudian ketika Resnick masuk ke sana dengan sebuah peledak kecil, boom. Bubuk tersebut langsung bereaksi hingga membuat tubuhnya sendiri terlempar keluar dengan luka parah di bagian perut yang mana itu cukup untuk membunuhnya secara perlahan. Nggak kehabisan akal setelah kini cuma tinggal sendiri, Dave ternyata masih memiliki rencana cadangan yaitu Miles yang sekarang ia sekap di bagasi mobil dalam keadaan terikat. Dave udah hafal banget tuh sama sifatnya Mr. Merkel yang nggak mungkin ngebiarin nih anak mati begitu aja. Dan karena alasan itulah ia mulai mengancam akan menembak bagian vital anak ini pada tembakan ketiga kalau Mr. Merkel nggak mau keluar dari persembunyiannya. Side mirror. Singkat cerita, 1-2 kali tembakan pun sudah dilancarkan. Kemudian saat tembakan terakhir berbunyi, secara bersamaan Mr. Merkel menembak ban belakang mobil itu hingga membuat tembakan Dave jadi meleset. Seolah mendapat dukungan dari semesta, Dave yang memiliki keuntungan dengan posisi high ground tiba-tiba jatuh karena angin kencang yang terjadi di wilayah itu. Hingga membuat Mr. Merkel bisa segera melakukan pergerakan dan mulai menaiki mercusuar. Kemudian saat bangun, Dave langsung kelabakan mencari di mana posisi Mr. Merkel yang sudah hilang dari pandangannya. Lalu tepat ketika ia membalikkan badan, Mr. Merkel muncul serta langsung menjatuhkan senapannya Dave. Walaupun gak seperti musuh-musuh sebelumnya yang bisa ia lumpuhkan dalam sekejap, akan tetapi Mr. Merkel masih sanggup mengalahkan Dave menggunakan pisaunya sendiri. Ia menusuk tangan, kaki, lalu jantungnya Dave sebelum akhirnya tanpa ampun menggorok leher serta menjatuhkan mayatnya yang langsung hilang tersapu ombak. Setelah ngebunuh sama musuhnya serta membalaskan dendam sahabatnya, Mr. Merkel lanjut untuk menyelamatkan Miles yang saat ini sedang ketakutan setengah mati di dalam bagasi mobil. Kemudian seolah nggak terjadi apa-apa, beliau lalu ngajakin bocah buat bersantai menikmati deburan ombak sambil menunggu badainya usai. Sit down. Come on, sit down. Beberapa hari telah berlalu dan tampak kalau sekarang kehidupan orang-orang yang berada di sekitar Mr. Merkel berubah drastis menjadi happy ending. Miles bisa kembali ke sekolah untuk menggapai cita-citanya, kebun Fatimah berubah menjadi sangat cantik, serta kakek tua yang dulu sering menjadi penumpang taksinya kini bisa berjumpa lagi dengan saudara perempuannya setelah sekian lama terpisah. Hingga akhirnya film pun ditutup dengan memperlihatkan Mr. Merkel yang sedang berada di rumah lamanya di tepi pantai sambil mengenang kenangan indah bersama mendiang istrinya yang bernama Vivian. The end. So guys, itulah tadi ending dari kisahnya Robert McCall yang super duper keren. Apakah akan ada kelanjutannya? Mari kita tunggu bersama. Well, sepertinya cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Silahkan tinggalkan like jika emang suka. Aku Zai pamit. See you, sanak.